Sering kita temui dalam saat kita mencetak Excel, misalnya ini kita mau mencetak dengan, nah, di sini kita sudah memasukkan kertas yang panjang, malah jadinya keluarnya pendek seperti ini. Nah, atau kita sudah mau ngeprint, malah hasilnya terpotong seperti ini. Nah, itu sering sekali ditemui dalam problem pengetikan di Excel untuk yang belum begitu paham mengenai pick setup di Excel. Nah, begitu juga untuk yang landscape. Nah, misalnya yang diinginkan seperti ini, nah, setelah mau dicetak, malah hasilnya terpotong seperti ini jadi dua. Atau kalau yang landscape mau mencetak yang diinginkan full, malah pendek seperti ini. Itulah problema ngeprint di Excel. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana agar mencetak memaksimalkan kertas F4. Problema-problema seperti ini, yaitu mencetak yang tidak full ataupun mencetak yang terpotong seperti ini, karena belum memaksimalkan pick setup atau belum paham mengenai pick setup, yaitu penggunaan kertas. Nah, di sini default dari sananya itu masih pakai A4 atau standar pemakaian tanpa dirubah itu A4. Nah, kadang pengetik itu tidak mengatur pick setupnya, jadi selalu memakai pick setup standar A4. Jadi pada saat memasukkan kertas yang folio yang panjang, dia itu kelebihan atau pendek atau terpotong, atau kadang orang agar tidak terpotong memakai legal. Nah, tapi legal itu jadinya terlalu panjang pick setupnya, akhirnya ada sebagian yang tidak tercetak ataupun tercetaknya terlalu mepet garis. Soalnya kertas legal itu lebih panjang 3 cm dari kertas standar yang kita pakai. Nah, jadi intinya jangan pakai legal dan jangan pakai letter, tapi pakailah dua ini, F4 dan A4 yang beredar di Indonesia. Sedangkan kalau yang panjang itu F4, ukurannya 330 dan harus diatur dengan pick setup. Sedangkan A4 itu tidak perlu mengaturnya karena default atau standar dari sananya sudah A4. Nah, ikuti video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan dulu jika tombol subscribe masih merah seperti ini. Jangan lupa sentuh subscribe agar menjadi abu-abu seperti ini. Kon golek nonton tambah marem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana pengaturan pick setup di Excel. Kita langsung saja buka Excelnya. Kita buka lembar kerja baru aja. Berdasarkan pengalaman selama ini, banyak para administrasi atau bagian administrasi atau guru-guru atau yang staf lainnya masih kesulitan dalam mengatur pick setup di Excel, terutama kalau mau mencetak. Nah, bagaimana pengaturan pencetakan di Excel? Perlu diketahui di sini. Nah, ini yang sangat penting sekali. Pengaturan pencetakan atau halaman di Excel itu tidak sama dengan di Word, ya. Mungkin sudah pada diketahui. Kalau di Word itu berdasarkan halaman. Nah, berarti sudah otomatis halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya itu sudah pasti kalau di Word. Jadi seperti ini, halaman 1, halaman 2. Sedangkan di Excel itu berupa area yang lebar, sangat lebar, dan di area itu juga terdiri dari area-area lain yang disebut set di bawah ini. Nah, jadi pengaturannya itu manual, jadi kita yang mengatur halaman itu. Kita lanjutkan. Dan yang sangat penting dan penting pisan kalau mau nyetak di Excel adalah kertasnya atau pick setup kertas. Nah, inilah macam-macam kertas. Berarti kertas itu ada kertas ukuran legal, yaitu dengan
tinggi 355 mili dan lebarnya 215 serta f4 dengan lebar 330, tingginya itu lebarnya 210 dan seterusnya. Ini default atau standar yang dipakai oleh Excel. Jika kita tidak merubahnya adalah A4. Nah, langsung saja ini kita mulai ini. Nah, yang saya kasih area kuning ini, nah, kita bayangkan adalah area yang akan dicetak atau di print di kertasnya. Nah, default atau standar dari komputernya atau dari Microsoftnya itu mencetak itu di kertas A4. Nah, berarti kalau di sini kita mau mencetak dengan menekan Ctrl P, otomatis di sini itu A4. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya inilah area A4 yang kita yang akan tercetak di area tersebut. Nah, ini. Nah, sementara di pick layout, pick setup ini ya. Ini A4. Nah, yang ada adalah A4, terus bawahnya letter, ini letter dan legal. Nah, sementara hampir di semua printer F4, yaitu yang lebih dikenal dengan kertas HVS atau kertas folio panjang, itu tidak ada di sini. Itulah tidak ada. Nah, di sini untuk F4 ya, itu kita harus menulis secara manual. Saya contohkan di sini option. Nah, di sini F4 harus ditulis secara manual seperti ini. Nah, lebar. Nah, kalau bahasa Inggris ya width gitu ya, berarti secara manual. Kalau satuannya mili, berarti kita tulisannya 215. Soalnya mili. Kalau di sini tulisannya senti, ya tulisannya 21,5. Begitu juga tinggi atau length. Nah, length itu bukan length semut gitu, bukan. Itu length itu panjang. Length itu 33 cm. Kalau dibikin mili berarti 330 seperti ini. Nah, inilah yang sangat penting sekali kita ketahui ya. Soalnya apa? Banyak orang untuk mencetak di kertas HVS atau F4 atau folio panjang itu dia mempergunakan legal yang akhirnya ada area yang tidak tercetak. Itulah cara mengubah menjadi F4 atau folio atau HVS panjang. Soalnya yang beredar di Indonesia itu A4 dan F4, sedangkan letter itu juga tidak beredar di pasaran. Begitu juga legal. Itu tidak beredar, itu cuma beredar populernya itu di Amerika. Itu berarti kalau di sini tidak, peredarannya kurang kecuali motong sendiri. Nah, inilah berarti kita harus berpatokan pada A4 dan F4. Nah, berarti ini berpatokan pada F4 yaitu 33 cm dan A4. Kalau saya menyarankan, kalau pada saat kita mengatur pick setup, bisa dikatakan kalau kita nggak menguasai, jangan pernah pakai legal dan juga jangan pernah pakai letter. Lupakan saja itu. Nah, itulah nasihat dari pakarnya komputer seperti itu. Tweet. Nah, ya gue sebelum dilanjut, jangan lupa tekan subscribe biar memberi motivasi dan semangat kepada saya membuat video-video tutorial yang baik-baik. Nah, di sini saya akan perjelas mengenai pengaturan pick setup untuk di kertas F4 atau folio yang panjang. Nah, di sini kalau dari pick layout ini pilih pick setup. Nah, di sini kalau pakai di sini pilih option ya. Terus pilih ditetapkan pengguna atau custom. Nah, pilih di sini
215, tingginya adalah 330. Itulah yang perlu diingat, 21,5 cm dan tingginya 33 cm. Nah, kalau dibikin mili berarti 330. Itu kuncinya betul-betul harus diingat, itu tidak bisa ditawar lagi. Nah, oke. Nah, oke. Berarti nah, oke ini kertasnya sekarang adalah ukuran F4. Berarti kalau kita print dengan menekan Ctrl P seperti ini sudah pas. Ya, sudah pas, berarti tidak ada yang tersisa. Nah, di sini yang perlu diketahui bahwa seandainya walaupun ini sudah di setting dengan ukuran F4 atau HVS panjang, itu jika kita mempergunakan flash disk dan itu dicetak di komputer lain ataupun kita ganti printer, dia akan kembali ke defaultnya atau ke standar awalnya, yaitu A4. Nah, akan saya coba ini ya. Di sini saya memakai brother. Nah, seandainya ini saya klik di sini, saya pindah memakai Canon, ini Canon G1000. Nah, saya klik. Nah, otomatis di sini sudah tidak pas lagi, ada yang tidak tercetak bawahnya. Nah, nyisa segini bawahnya. Itulah kendala yang sering terjadi pada tenaga-tenaga operator komputer, pengetik-pengetik, di mana dia bingung dalam pengoperasian Excel, terutama untuk pada saat mau mencetak. Nah, ini dia sudah dirubah, sudah diatur dengan F4, tapi kalau ganti printer ya dia kembali ke default awalnya lagi. Begitu seterusnya, tidak bisa ditawar lagi itu. Nah, itu yang penting dan perlu diketahui. Setiap kita merubah Excel, big setup-nya walaupun sudah dirubah ke F4 ya, itu dia akan berubah lagi ke A4. Soalnya F4 di sini nggak ada. Kita rubah untuk pakai Canon ya, berarti kita big setup lagi. Di sini big setup. Nah, di sini option. Ya, di big setup ini. Nah, ini custom kita klik. Nah, di sini kan nggak ada F4 di urutan ini, berarti kita custom. Nah, pokoknya intinya custom aja. 215 kali 330. Oke. Nah, ini sekarang sudah menjadi, di roll ke bawah juga sudah habis, sudah cukup. Nah, walaupun kita rubah lagi di sini jadi yang lainnya, misalnya pakai absent, dia juga akan rubah lagi. Jangankan sampai pakai flash disk dicetak di komputer lain, masih dalam satu komputer pun dia tetap akan berubah kalau berganti printer. Itulah yang perlu diketahui jika kita big setup dengan kertas F4. Karena apa? F4 itu tidak ada di printer Canon, Epson maupun HP. Nah, F4 cuma ada di Brother, itu pun yang keluaran sekarang yang baru. Nah, itu berarti kalau pakai Brother memang ada. Ini misalnya ini sudah pakai F4, saya ganti lagi ke Brother. Nah, dia berubah lagi jadi A4. Berubah lagi jadi A4, berarti sudah tidak muat lagi. Kalau tarik ke bawah ada sisanya lagi. Itulah. Berarti jangan heran kalau kita merubah F4 atau kertas yang panjang itu selalu berubah. Jangan heran, itu memang seperti itu. Itulah. Belum kita lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Nah, sekarang jika kita mau mencetak dalam bentuk landscape atau tidur ya, prosesnya sebetulnya sama di sini, cuma di big setup. Nah, pilihnya adalah landscape. Nih, landscape. Oke. Nah, namun kalau kita preview, print preview, di sini yang tadi sudah pas F4, dia berubah lagi menjadi A4. Ini jadi ada sisa ini. Nah, kita juga jangan bosan-bosan untuk merubah lebar kertasnya.
Nah, di sini pick setup option. Nah, di sini ukuran kertas. Ini kalau bahasa Indonesia ya, ditentukan pengguna. Nah, di sini juga jangan bosan-bosan untuk merubah 330 dan 21,5. Nah, seperti ini. Oke, ini sekarang sudah pas. Tapi jangan khawatir, yang saya contohkan itu tadi jika kita berganti printer. Tapi kalau kita memakai komputer itu saja, dengan komputer printernya yang satu itu saja, ya kalau dirubah sekali, ya dia sudah cukup. Terus memakai pick setup itu, kecuali disimpan di flash disk, terus dicetak di komputernya tanggane sing printernya beda, nah itu baru dia akan berubah. Tapi kalau continue memakai printer itu sekali merubah ya sudah terpakai, kecuali kalau ganti printer. Tuh. Jika pakai landscape problemnya sama, cuma di sini pick setupnya adalah landscape seperti itu. Oke.